Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, penonton channel YouTube SN Kreatif yang budiman. Apa kabar? Saya doakan semoga Anda sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Video saya kali ini mengulas tentang berbuatlah kebajikan dalam perjalanan hidup yang singkat ini. Saya Ali Asral OS berbagi pengetahuan dengan teman-teman untuk saling mengingatkan dalam hal kebajikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperlihatkan kehidupan dunia yang begitu banyak tipu daya dan cobaan untuk Allah menguji keimanan. Tidak lupa pula saya memberi salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan seorang guru penuntun kebenaran melalui penerangan kitab suci Al-Quran yang kesuciannya terpelihara. Perjalanan hidup di dalam dunia ini bukanlah waktu yang panjang, melainkan tempat sementara waktu untuk mempersiapkan bekal kehidupan akhirat dari baik buruknya perbuatan kita semasa hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku seiman dan setanah air, berbuatlah kebajikan dalam menyampaikan kebenaran. Walaupun kebenaran itu mungkin tidak sesuai seperti yang kita inginkan, janganlah kecewa dan berputus asa dari apa yang kita perjuangkan dalam menyampaikan kebenaran. Apakah kita pasti menang? Tidak ada hal yang pasti kecuali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinilai usaha kita semasa hidup bukan hasil akhirnya. Seperti ungkapan Bos Sterling dalam video channel Flat Earth 101, apa yang dilakukan dalam hidup bergema di keabadian. Yang Allah nilai perbuatan kita semasa hidup dari baik dan buruknya perilaku kehidupan manusia. Seberapa besarkah manfaat kehidupan yang telah kita berikan kepada orang lain? Janganlah bersedih hati lantaran miskinnya kehidupan dunia. Sejatinya kesedihan cenderung berpeluang besar masuknya hasutan syaitan sehingga berujung pada kekufuran. Janganlah heran jika Anda sudah sadar tentang kebohongan dunia. Anda ingin menyampaikan kepada orang lain, Anda pasti dibuli dan dianggap orang bodoh, terutama oleh orang-orang terdekat dengan kehidupan Anda. Tidak sedikit channel-channel YouTube dibanet Google dan dikurangi subscribernya karena mengandung video-video kebenaran dari kebohongan dunia. Saya tidak mencari keuntungan dari video yang saya buat pada channel YouTube ini. Video-video yang saya buat hanya pemaparan pengetahuan saya untuk berbagi dengan saudara-saudara seiman setanah air. Dalam mencari kebajikan di sisa hidup saya, manalah tahu kapan saya meninggalkan dunia ini. Pemaparan video saya hanya semata mengingatkan saudara-saudara seiman setanah air tentang kondisi dan situasi yang kita hadapi saat-saat ini, yang sesungguhnya sudah pada tanda-tanda dunia dalam tipu daya Dajjal laknatullah. Isi video saya kali ini sepenuhnya penyampaian nurani hati saya. Jika pemaparan ini tidak sempat saya sampaikan, maka akan menjadi beban dalam sisa kehidupan yang saya jalani.
Karena firasat dan perasaan saya bukan berasal dari submolekul yang bersumber dari bawah. Saya memiliki keyakinan apa yang saya ketahui berasal dari transendental, bersumber dari atas, yang merupakan kecerdasan ilahiyah. Pemaparan saya tentang sebuah sistem yang sifat dan perilakunya seperti sifat-sifat yang menempel pada Dajjal, yaitu sistem uang kertas dan uang elektronik yang kita gunakan di zaman modern ini. Jauhkanlah saudara-saudara dari praktik riba, karena riba dan pinjaman yang dipinjamkan di atas bunga yang besar itu akan menjerat Anda dalam kesulitan. Anda tidak bisa lari dari sistem keuangan yang diterapkan di seluruh dunia, karena keyakinan Anda tidak bisa hidup tanpa uang kertas maupun uang elektronik. Padahal sejatinya alat tukar sudah Allah tentukan pada emas, perak, dan tembaga, yang pada benda itu tidak ada penyakit inflasi dan korup. Uang kertas dan elektronik dapat dicetak oleh segelintir mereka yang membuat sistem itu sesuka hati mereka. Sedangkan kadar emas, perak, dan tembaga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menentukan kadarnya. Manusia cuma dapat mencetak jumlahnya saja. Emas, perak, dan tembaga ada nilai prinsipnya, sedangkan kertas tidak ada nilai prinsipnya. Jika dicetak pada buku, akan menjadi tulisan, surat, catatan, dan nominal angka-angka. Ironisnya, semua percetakan uang di seluruh dunia dimiliki oleh perusahaan swasta. Negara tidak terlibat dalam ketentuan cetak uang di semua negara. Semua perbankan di bawah kendali Bank Sentral Dunia, yang sejatinya semua itu adalah sistem yang zalim. Agendanya, membangkrutkan semua negara dan menghancurkan semua agama agar tunduk pada mereka di bawah payung The New World Order. Pemaparan saya lebih ke kalangan bawah masyarakat Indonesia. Apa yang saya sampaikan ini sudah dipaparkan oleh orang sebelumnya. Saya hanya merangkul saja dalam kolaborasi kehidupan yang berkaitan dengan kebohongan elit global. Yang ingin saya sampaikan adalah poster setannya. Saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada, permisa Bapak Ibu yang menonton video saya. Sebenarnya dari tadi yang ingin saya sampaikan pemikiran perasaan Anda tentang orang kaya dan orang miskin yang ada di dunia ini. Orang bahagia dan orang tidak bahagia di dalam dunia ini. Asumsinya manusia di dalam dunia ini tentang kekayaan, harta, dan keluarga adalah kebahagiaan. Pada prinsipnya, semua itu adalah poster setan yang tidak ada habisnya apabila kita bergantung pada apa yang melalaikan kita di dunia ini. Dalam Al-Quran dijelaskan kebahagiaan sesungguhnya di akhirat, keyakinan bagi orang-orang yang beriman. Saya akan gambarkan tamsil contoh kepada Anda tentang orang kaya yang disangka kehidupannya kenikmatan yang utuh. Kalau kita audit mungkin kekayaan pada keseluruhan hartanya, katakanlah 10 miliar, ini adalah poster setannya saja pemirsa. Sejatinya seorang pengusaha ini dalam jeratan hutang 2-3 kali lipat dari kekayaannya. Hingga sampai menutup usianya, tidak akan sanggup membayar hutang-hutangnya pada banker elit. Kondisi ini adalah situasi yang sebenarnya yang dihadapi oleh pengusaha di seluruh dunia pada semua negara. Sesungguhnya kebahagiaan dan ketenangan di dunia hanya pada orang-orang yang bersyukur. Janganlah minder lantaran miskinnya kehidupan. Bersyukurlah atas karunia-Nya. Allah akan berikan agar jiwa kita menjadi damai. Bersyukur dan ikhlas adalah ketenangan sejati pada kehidupan di dunia agar kita mudah beribadah dalam menggapai kehidupan akhirat yang di dalamnya kekal abadi. Yang harus kita tahu adalah bekerja dan belajar ilmu pengetahuan adalah ibadah. Jangan pernah berputus asa dalam bekerja dan belajar ilmu pengetahuan. Kekayaan materi tidak diperoleh dari belajar dan bekerja keras. Sejatinya kekayaan harta diperoleh atas karunia-Nya bagi siapa saja yang bersyukur dan ikhlas. Kekayaan bersumber dari syukur dan ikhlas. Kekayaan sejati di dunia seperti yang diwarisi Nabi Sulaiman alaihissalam. Lain halnya kekayaan poster setan yang menjadi mudarat dalam kehidupan. Dari kesimpulan pemaparan video ini, apa yang ada di laut dan di darat sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video saya bermanfaat menjadi ladang amal dan membuka wawasan dalam mencari kebajikan. Amin ya rabbal alamin.
Saya Ali Azhar OS mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.